Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Film. Saya doakan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya telah merangkum sebuah film asal negeri Sakura berjudul Onoda 10,000 Nights in the Jungle yang rilis pada tahun 2021. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan tentang seorang perwira berpangkat Letnan 2 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang bernama Hiro Onoda. Onoda ditugaskan ke Pulau Lubang, Filipina untuk mempertahankan dan menghalau serangan musuh. Saat bertugas di sana, Jepang mengalami kekalahan di Perang Dunia Kedua setelah kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Dan Onoda mengira berita kekalahan Jepang tersebut sengaja dibuat oleh pihak musuh untuk menangkap dirinya dan tentara Jepang lainnya. Ia pun terus bergerilya di hutan Filipina selama 29 tahun dan mengira perang masih berlangsung. Sebelum saya lanjut ke alur ceritanya, saya ingatkan teman-teman untuk subscribe agar tidak ketinggalan alur film lainnya dari channel ini. Dan inilah alur cerita selengkapnya. Film dimulai pada tahun 1944 di Wakayama, Jepang. Ketika pemuda bernama Hiro Onoda terlihat sangat depresi karena cita-citanya baru saja dinyatakan gagal menjadi seorang pilot tempur karena ia memiliki penyakit vertigo. Mayor Yoshimi Taniguchi saat itu menghibur dan mengajak Onoda untuk bergabung dengan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, setelah menjadi seorang perwira, Onoda dan ayahnya terlihat bersama. Saat itu, ayahnya memberikan sebuah pisau kepada Onoda dengan tujuan jika ia ditawan oleh musuh, maka pisau tersebut bisa ia gunakan untuk bunuh diri. Lalu, Onoda pun diberangkatkan ke Pulau Lubang, yaitu sebuah kepulauan yang terletak di barat laut ujung utara Mindoro, Filipina. Sampai di pulau, ia disambut oleh Kapten Hayakawa yang terlebih dahulu berada di sana. Lalu, Onoda pun dibawa oleh Kapten Hayakawa ke kamp pasukan Jepang. Sampai di sana, Onoda memberitahukan jika pasukan Amerika semakin mendekati pulau dan bisa saja menyerang mereka kapan saja. Lalu, Onoda menginstruksikan jika bandara dan pelabuhan di pulau tersebut harus segera dihancurkan. Selain itu, amunisi dan makanan harus ditimbun di pegunungan. Mendengar apa yang disampaikan oleh Onoda, Kapten Hayakawa dan Letnan Kapal Suhiro pun tidak setuju dengan instruksi Onoda. Lalu, Onoda mengatakan kepada mereka jika saat ini ia mendapatkan perintah resmi untuk memimpin dan menerapkan taktik perang baru, yaitu perang gerilya. Meskipun Kapten Hayakawa dan Letnan Suhiro tidak setuju, Onoda saat itu tetap menimbun amunisi dan makanan di sebuah goa dibantu oleh prajurit lainnya. Mengetahui hal itu, Kapten Hayakawa marah besar kepada Onoda karena telah bertindak tanpa sepengetahuan dirinya. Apalagi, beberapa prajurit sangat kelelahan karena hal itu. Setelah marah-marah, Kapten Hayakawa malah terjatuh sakit. Lalu, mereka membawanya ke dalam kamp. Saat itu Onoda meminta kepada kapten untuk memberikannya perintah penuh untuk memimpin pasukan. Tidak berapa lama, pasukan Amerika menyerang kamp pasukan Jepang. Dan pasukan Jepang terlihat sangat panik dengan serangan ini. Naasnya, Kapten Hayakawa yang sedang sakit terkena tembakan dan membuatnya terbakar hidup-hidup. Setelah serangan tersebut, Onoda dan pasukan yang tersisa berpindah ke tempat yang lebih aman, yaitu ke sebuah gunung yang tingginya mencapai 900 meter. Di perjalanan ia bertemu dengan Letnan Suhiro, dan Letnan menceritakan jika pasukannya banyak yang tewas karena diserang oleh kapal perang Amerika. Yang tersisa hanyalah beberapa pasukan yang sedang sakit dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Saat itu, Onoda berniat membawa mereka ke tempat yang lebih aman, namun salah satu dari mereka mengatakan, mereka akan bunuh diri saja apabila musuh datang. Lalu, Onoda pun memberikan sebuah bom agar digunakan untuk bunuh diri. Onoda dan rekan-rekan yang lain pun melanjutkan perjalanan.
Di tengah perjalanan, Onoda mendengarkan sebuah bom yang meledak. Hal ini menandakan jika pihak musuh telah sampai di tempat tentara yang sakit tadi. Kemudian, Onoda memutuskan untuk kembali ke goa, tempat di mana makanan pernah disembunyikan. Bukan tanpa alasan, ia melakukan ini karena pasukannya kekurangan makanan. Sampai di sana sempat terjadi perselisihan karena stok makanan yang tidak mencukupi, dan Onoda berhasil melerai dua rekannya yang berselisih ini. Kemudian Letnan Suhiro mengusulkan kepada Onoda untuk membagi pasukan yang tersisa menjadi dua tim. Onoda pun memilih tentara terkuat untuk ikut bersamanya, yaitu Kozuka, Shimada, Akatsu, dan tiga bersaudara serangkai Mito, yaitu Oshima, Sakamoto, dan Sato. Dan selebihnya, Onoda memerintahkan untuk ikut Letnan Suhiro. Lalu, mereka pun berpisah, di mana pasukan yang dipimpin oleh Letnan Suhiro pergi dari goa tersebut. Sementara, pasukan pimpinan Onoda menetap di gua tersebut. Saat tertidur, Onoda diberitahukan jika tiga bersaudara serangkai Mito telah pergi dari tim mereka. Namun, Onoda mengatakan tidak perlu mencari mereka, karena masih banyak hal lain yang harus dilakukan. Keesokan harinya mereka pun berpindah dan mencari tempat yang lebih aman dengan menyusuri hutan. Di dalam perjalanan mereka menemukan tiga serangkai Mito tewas di bawah pohon. Karena kekurangan makanan, mereka memakan buah yang beracun hingga membuatnya tewas. Beberapa waktu kemudian Onoda dan rekan-rekannya sampai di sebuah perkampungan warga. Dan Onoda melihat kapal perang Amerika yang menjauh meninggalkan pulau. Tidak berapa lama, mereka menginterogasi dua warga yang berada di situ, dan mereka mengatakan orang Amerika telah pergi dan perang telah usai. Yankee, go away. War over. Lagi menginterogasi dua warga ini, mereka malah ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Mereka pun membalasnya dan berhasil melumpuhkan orang-orang tersebut. Malam harinya Akatsu masih memikirkan kata-kata warga yang mereka interogasi, yaitu perang telah usai, dan kata-kata itu terus dipikirkan oleh Akatsu. Namun, tidak bagi Onoda, ia mengatakan perang masih berlangsung. Apalagi saat itu mereka duluan ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata, dan itu artinya perang masih berlangsung. Lalu, Onoda pun memberitahukan jika dirinya bukanlah tentara biasa, melainkan tentara yang dilatih di sekolah rahasia untuk sebuah misi rahasia. Dan Onoda pun menceritakan bagaimana dulunya ia dilatih oleh Mayor Yoshimi Taniguchi untuk perang rahasia, propaganda, deskripsi musuh, intelijen, perlindungan, dan dituntut untuk tidak boleh mati atau bunuh diri dalam kondisi apapun. Lalu, Onoda melanjutkan ceritanya. Setelah pelatihan, ia pun dikirim ke Pulau Lubang dengan misi menghancurkan infrastruktur, musnahkan musuh, cegah pendaratan, dan mempertahankan pulau dari serangan musuh. Saat itu Onoda memberikan pilihan kepada rekan-rekannya, di mana mereka bebas memilih untuk pergi atau mengikuti dirinya untuk mempertahankan Pulau Lubang. Dan ketiganya, Kozuka, Akatsu, dan Shimada, memilih mengikuti dirinya sampai hari kemenangan tiba. Keesokan harinya Onoda pun menjelajahi seluruh pulau bersama Kozuka dan memberikan nama tempat-tempat yang ia singgahi, hingga mereka sampai di sebuah pantai yang diberi nama Pantai Selatan. Hingga pada suatu hari, mereka yang tidak memiliki makanan pun menakuti-nakuti warga dan mencuri padi milik mereka. Tidak hanya itu, mereka juga membakar area persawahannya dengan tujuan memberikan sinyal asap bagi tentara Jepang di pulau lain jika Pulau Lubang masih berjuang. Film berlanjut ke tahun 1946. Malam harinya, Akatsu masih memikirkan kata-kata warga yang mereka temui jika perang telah selesai. Bahkan, Akatsu terlihat sangat depresi dengan keadaannya yang sekarang. Esok paginya mereka baru menyadari kalau Akatsu telah pergi tanpa membawa senjata, dan Onoda pun mencari keberadaan Akatsu. Di sisi lain, Kozuka dan Shimada membangun gubuk seadanya untuk mereka berteduh. Setelah melakukan pencarian, akhirnya Onoda menemukan Akatsu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.
Ia pun membawa Akatsu ke gubuk untuk diberikan perawatan seadanya. Akatsu pun memberitahukan jika ia berulang tahun yang ke-20 di malam itu. Dan ia minta maaf jika selama ini telah merepotkan mereka dengan sikapnya. Kemudian film berlanjut ke bulan September tahun 1949, di mana sudah 4 tahun lamanya Onoda berada di dalam hutan sejak kedatangannya. Dan mereka kembali berpindah tempat karena ada tanda-tanda warga setempat sempat berada di dekat gubuk yang mereka tinggali. Di dalam perjalanan mencari tempat yang baru, Kozuka dan Shimada sempat berselisih paham hingga akhirnya mereka berdua pun terlibat perkelahian. Keesokan harinya, karena sudah lama tidak makan daging, mereka pun sepakat untuk mencuri sapi di desa terdekat. Saat sedang mencuri, mereka malah ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Naasnya, Shimada terkena tembakan di kepalanya. Melihat Shimada terluka, Onoda pun terus menyerang mereka. Hingga akhirnya, ia berhasil menangkap orang yang menembaki Shimada. Setelah dibawa sampai ke tempat mereka berkemah, Shimada akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Shimada pun dikuburkan oleh mereka. Kozuka, yang sehari sebelumnya bertengkar dengan Shimada pun sangat menyesali perbuatannya, karena ia telah bertengkar dan berkelahi dengan Shimada. Akhirnya, mereka juga menghabisi orang yang menembak Shimada. Malam harinya, saat Onoda dan Kozuka sudah tertidur, diam-diam Akatsu mau pergi dari mereka. Onoda yang tiba-tiba terbangun mencoba melarang Akatsu pergi, namun Akatsu tetap pada pendiriannya. Setelah Akatsu pergi, kini yang tersisa hanyalah Onoda dan Kozuka. Mereka pun terus bergerilya dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam hutan. Film kemudian berlanjut ke tahun 1950, di mana pada suatu hari Akatsu yang sudah menyerah didampingi oleh pihak Filipina dan Jepang membujuk Onoda untuk keluar dari hutan dan menyerah. Bahkan ayahnya Onoda sendiri dibawa dari Jepang untuk membujuk Onoda. Namun Onoda tetap tidak percaya kalau perang telah usai, dan ia menganggap itu semua hanyalah akalan-akalan musuh untuk menangkap dirinya. Malam harinya, mereka pun mendekati kemah dan mengambil majalah serta radio yang sengaja ditinggalkan, supaya Onoda tahu berita terkini tentang negaranya dengan harapan ia bisa percaya kalau perang memang telah berakhir. Setelah mendengarkan berita dari radio yang memberitakan kalau tim bisbol Jepang akan bertanding dalam laga persahabatan melawan tim Amerika, Onoda masih juga belum percaya kalau perang telah usai. Baginya, berita tersebut hanyalah omong kosong belaka. Waktu terus berlalu dan tahun terus berganti. Kini, Onoda dan Kozuka terlihat sudah mulai menua. Hingga pada suatu malam, tepatnya di tahun 1969, saat mereka mendengarkan radio, tiba-tiba terdengar suara wanita yang tidak jauh dari gubuk mereka tinggal. Mereka pun mencari sumber suara tersebut dan menemukan seorang wanita yang tersesat di dalam hutan. Mereka pun sempat berpikir untuk melepaskan wanita ini, namun jika dilepaskan tentu saja keberadaan mereka akan diketahui dan nyawa mereka bisa terancam. Beberapa hari kemudian ketika Kozuka lengah, wanita ini berhasil mengambil pistol dan menembaki Kozuka. Tembakan tersebut membuat Kozuka terluka di pahanya. Onoda yang melihat Kozuka ditembak, ia pun langsung menghabisi wanita tersebut. Sebagai seorang sahabat, Onoda pun merawat luka Kozuka hingga lukanya pun sembuh. Suatu waktu, Kozuka yang merasa tidak enak selama ini telah merepotkan Onoda ingin membersihkan pakaiannya sendiri di sungai. Onoda pun melarangnya karena bekas tembakan di pahanya membuat Kozuka belum bisa berjalan seperti biasanya. Apalagi kalau terjadi sesuatu, Kozuka tentu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Namun, Kozuka tetap pada pendiriannya ingin ke sungai, hingga akhirnya mereka berdua pun pergi.
Sampai di sana mereka pun membersihkan pakaian di tepi sungai. Dan tiba-tiba Onoda tersadar kalau pistol Kozuka hilang terbawa arus. Dan di sini sempat terjadi adu mulut antara Onoda dan Kozuka karena pistol tersebut. Setelah dicari-cari, akhirnya pistol tersebut pun ditemukan sendiri oleh Kozuka dan mereka pun terlihat sangat bahagia. Setelah itu, hal tak terduga pun terjadi. Kozuka terkena tembakan tombak dari sekelompok orang. Melihat Kozuka ditembak, Onoda pun mencoba membalas tembakan mereka. Namun, sayangnya senjatanya malah macet saat itu. Hingga akhirnya, ia harus merelakan Kozuka, dan Onoda sendiri lari ke dalam hutan untuk menyelamatkan dirinya. Setelah kematian Kozuka, tinggallah Onoda sendirian di dalam hutan. Siang malam pun dia lewati seorang diri tanpa ada yang menemani. Tahun pun terus berganti. Kini, sudah 28 tahun Onoda berada di Pulau Lubang sejak ia datang dari tahun 1945 sampai ke tahun 1973. Sejak sendirian, Onoda sering datang ke makam teman-temannya untuk berziarah, dan ia mengatakan kalau ia tidak pernah melupakan mereka. Film berlanjut ke tahun 1974, di mana seorang turis Jepang bernama Norio Suzuki sengaja datang dari Jepang untuk menemui Onoda. Sampai di sana, Norio pun membuat perkemahan di dalam hutan dan menghidupkan lagu berbahasa Jepang untuk memancing Onoda keluar dari persembunyiannya. Dari kejauhan, Onoda mendengarkan lagu berbahasa Jepang yang tidak asing baginya. Diam-diam, karena penasaran, ia pun mencari dan mendekati asal suara lagu tersebut. Dan akhirnya, ia melihat seorang pemuda yang sedang berkemah di dalam hutan. Ia pun mendekatinya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Norio untuk menjelaskan kepada Onoda kalau perang telah berakhir sejak tahun 1945. Dan ia pun mengajak Onoda pulang ke Jepang bersamanya. Bukannya menjawab, Onoda malah bertanya tentang lagu yang diputar oleh Norio. Norio pun menjelaskan jika Akatsu, teman satu tim Onoda dulu, yang juga ikut bergerilya bersamanya, banyak menceritakan tentang sosok Onoda kepada Norio. Hingga Norio pun bertekad untuk memulangkan Onoda ke negara asalnya. Di malam harinya, Norio menjelaskan kalau di Jepang orang mengira kalau Onoda telah meninggal. Dan di malam itu, Onoda mengatakan jika bukan atasannya langsung yang menjemput, yaitu Mayor Taniguchi, ia tidak mau pulang sampai kapanpun. Taniguchi, il faut que vous alliez le trouver. Besoknya Norio dan Onoda pun berfoto bersama sebelum ia kembali ke Jepang. Sampai di Jepang, Norio pun mencari keberadaan Mayor Taniguchi. Tidak begitu sulit, Norio pun akhirnya bertemu dengan Mayor. Namun, saat itu sang Mayor sudah pensiun dari dunia militer dan berprofesi sebagai penjual buku. Norio pun menyampaikan maksud dan tujuannya datang. Namun, Mayor Taniguchi tidak bisa membantu karena ia tidak ada hubungan lagi dengan dunia militer. Lalu, ia menunjukkan fotonya Onoda, tetapi Mayor Taniguchi tidak mengenalinya. Norio melanjutkan ceritanya. Jika bukan Mayor yang menjemput, Onoda tidak mau keluar hutan dan kembali ke Jepang. Ia hanya mau jikalau Mayor Taniguchi langsung yang datang dan memerintahkan kepadanya. Sayangnya, Mayor Taniguchi tetap tidak mau membantu. Hampir kehabisan akal, akhirnya Norio mengeluarkan peta Pulau Lubang dan menuliskan nama pegunungan di sana dengan nama Taniguchi. Seolah-olah yang menamakan gunung tersebut adalah Onoda. Lalu, Norio mengatakan jika ia dan Onoda bertemu di pegunungan Taniguchi sesuai dengan nama sang mayor. Dan Norio juga menunjukkan foto saat Onoda masih muda, dan akhirnya Mayor Taniguchi pun menyetujui untuk berangkat menjemput Onoda. Singkat cerita, Norio dan Taniguchi kini telah berada di dalam hutan Pulau Lubang. Mereka mendirikan kemah sambil menunggu datangnya Onoda.
Hingga suatu malam, Onoda pun datang. Ia langsung mendekati perkemahan mereka. Begitu melihat Mayor, Onoda langsung memberikannya hormat. Setelah itu, Mayor mengeluarkan kertas untuk membacakan perintah resmi dari Kekaisaran Jepang, di mana tertulis pada 19 September 1945 jam 7 malam. Artinya perang sudah selesai 29 tahun yang lalu, yang isinya semua tentara Jepang harus berhenti berperang dan kegiatan militernya. Setelah membacakan perintah resmi, Mayor tidak bisa membendung air matanya melihat kondisi Onoda yang sudah lama berada di dalam hutan. Setelah 29 tahun lamanya, baru kali inilah Onoda percaya kalau perang benar-benar telah selesai. Dan Onoda pun keluar dari hutan ditemani oleh perwakilan pemerintahan Jepang dan Filipina. Saat itu, warga sekitar pun datang untuk melihat peristiwa ini. Tak ketinggalan juga, para wartawan datang untuk meliput. Dan akhirnya, Onoda pun diterbangkan ke negara asalnya, yaitu Jepang. Dan film pun selesai.